KBRI Abu Dhabi memantau secara intensif insiden ledakan kapal Musafah II di perairan Selat Hormuz. Ledakan ini menewaskan beberapa awak kapal, termasuk warga negara Indonesia. Kapal Musafah II sedang membantu pemeriksaan dan penarikan kapal Saveen Prestige yang mengalami kerusakan. Dari 7 awak kapal dan 6 teknisi, beberapa berhasil selamat, termasuk WNI SDR, AYEN dan SDR, YRJ. Namun 3 WNI lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. KBRI Abu Dhabi terus berkoordinasi dengan KBRI Muscat dan pihak terkait untuk memantau perkembangan dan memfasilitasi korban selamat. KBRI juga mengimbau seluruh WNI di wilayah P, terutama awak kapal, untuk tetap waspada, memantau informasi resmi, dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. WNI diingatkan untuk melapor agar respons cepat bisa diberikan. Insiden keamanan kembali terjadi di perairan strategis Selat Hormuz. Sebuah kapal penarik berbendera Uni Emirat Arab, Musafah II, dilaporkan terkena 2 rudal saat membawa sejumlah warga negara Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika kapal tersebut memberikan bantuan kepada kapal kontainer Saveen Prestige yang sebelumnya mengalami kendala hingga terdampar di perairan tersebut. Akibat serangan rudal ini, sejumlah WNI menjadi korban, dengan 4 orang mengalami luka-luka, dan 3 lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan WNI dan KBRI setempat, langsung mengambil langkah cepat untuk menangani para korban. Pengamat hukum internasional dari Raja Wali Cendekia Research Center, Adiaksa Muhammad Arbani, menekankan pentingnya sikap tegas pemerintah Indonesia. Ia menyatakan, langkah ini diperlukan meskipun kapal yang ditumpangi WNI berbendera negara lain. Arbani menegaskan, pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah insiden tersebut akibat kecelakaan teknis, sabotase, atau serangan rudal terkait konflik bersenjata di kawasan. Dalam prinsip hukum humaniter internasional, serangan terhadap warga sipil dilarang. Namun, dalam beberapa konflik modern kapal-kapal yang terkait aktivitas ekonomi strategis sering dianggap sasaran militer. Hal ini berisiko bagi WNI dan warga sipil lain yang berada di kapal. Arbani menekankan pentingnya kerjasama diplomatik dengan otoritas regional, termasuk UEA dan Oman, agar informasi akurat diperoleh dan keselamatan WNI dapat terjamin. Situasi di Selat Hormuz tetap tegang, sementara upaya pencarian dan perlindungan WNI terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Como rigoroso. Сука, откройте дверь! Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat.
Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek. Kementerian Luar Negeri RI mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan sebelum diterbangkan ke tanah air. Dan berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan.